Bayangkan ada bola panas super besar yang tersembunyi di dalam bumi. Bola ini mengambang di lautan logam cair. Selain itu, bola ini berputar pada porosnya, tapi bergerak lebih cepat dari bagian lain planet kita. Seperti inilah rupa inti bumi. Bola logam padat ini merupakan inti dalam, tebalnya 1.200 km atau sama dengan jarak antara kota New York dan Chicago, dan seluruhnya terbuat dari besi panas dan nikel. Inti luarnya adalah lautan logam cair. Untuk mencapai tepinya, kamu perlu menggali terowongan ke pusat bumi sejauh kira-kira 5.950 km. Tapi kamu pasti tidak mau pergi ke sana, karena disinilah titik terpanas di planet ini. Suhunya 61.000 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Hal luar biasa lainnya tentang tempat ini adalah gravitasi di inti luar bumi 3 kali lebih kuat daripada di permukaan bumi. Artinya, jika entah bagaimana kita bisa menemukan cara untuk tinggal di dekat inti bumi dan kamu melempar batu ke sana, batu itu akan jatuh 3 kali lebih cepat dari biasanya. Batunya akan jadi 3 kali lebih berat. Tubuhmu juga akan jadi 3 kali lebih berat, tapi ini bukan masalah karena ada banyak hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Kehidupan di inti bumi berbanding terbalik dengan kehidupan di stasiun luar angkasa internasional dan akan jauh lebih sulit daripada hidup di permukaan bumi. Kamu akan kesulitan memegang garpu hanya karena garpu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Makan siang bisa jadi sangat menantang. Menulis dengan pulpen di kertas atau mengetik di komputer akan membuatmu banjir keringat. Tapi jika manusia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini, mereka akan jauh lebih kuat. Manusia telah memanfaatkan panas yang berasal dari dalam bumi sebagai sumber energi. Banyak perusahaan menggunakan energi ini untuk memanaskan air yang menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Jika inti bumi menjadi dingin dan kehilangan panasnya, listrik yang dihasilkan uap mungkin jadi sangat mahal. Beberapa bagian di bumi mungkin akan jadi sangat gelap karena banyak orang kembali menggunakan lilin dan api untuk penerangan di malam hari. Dan lupakan saja mobil listrikmu karena mengecasnya akan menghabiskan banyak uang. Telepon, komputer, internet, semua ini akan lebih mahal harganya. Tapi semua ini belum ada apa-apanya. Lihat saja nanti. Rotasi inti yang panas menciptakan medan magnet bumi. Medan ini seperti perisai yang melindungi kita dari matahari dan luar angkasa. Jika perisai ini hilang, radiasi matahari dan kosmik akan melewati atmosfer. Pasokan listrik akan menjadi sangat tidak stabil. Microwave, TV, ceret, lampu lalu lintas, dan komputer semuanya bisa rusak. Layar laptop atau ponselmu akan menyala dan mati secara acak. Video tidak bisa diputar dan baterai bisa habis dalam sekejap. Satelit akan berhenti berfungsi, yang artinya tidak akan ada lagi sistem GPS yang dapat diandalkan. Ucapkan selamat tinggal pada peta navigasi di ponsel. Peralatan dengan gelombang radio juga akan berhenti bekerja. Jadi, kamu tidak akan dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan. Sekarang pun, di mana medan magnet kita masih berfungsi normal, ledakan besar di matahari dapat menciptakan badai magnet yang mengganggu alat elektronik dan memengaruhi kesehatan manusia. Sebagian orang rentan terhadap badai ini dan bisa mengalami sakit kepala yang sangat parah. Jika medan magnet menghilang sepenuhnya, setiap orang di planet ini, juga hewan-hewan, akan mengalami sakit kepala berat. Ilmuwan harus menemukan helm khusus yang melindungi manusia dari paparan badai magnet. Jika inti bumi jadi dingin dan kamu tersesat di hutan, kamu akan kesulitan menemukan jalan pulang, bahkan dengan peralatan sederhana. Tanpa medan magnet yang berasal dari inti bumi yang aktif, jarum kompasmu tak akan lagi menunjukkan mana utara, selatan, timur, dan barat. Kamu akan melihat burung di langit menggila. Mereka akan kehilangan arah selama musim dingin, karena selatan sudah tidak ada lagi. Malah takkan ada hewan yang bisa bermigrasi. Di langit, alat penunjuk lokasi di pesawat akan berhenti berfungsi.
Artinya, takkan ada lagi perjalanan udara sampai orang menemukan cara baru untuk bernavigasi. Tapi hey, mari kita lihat sisi terangnya. Inilah kenapa kami ada di sini. Kamu tidak perlu pergi ke kutub utara untuk melihat Northern Light. Aurora akan muncul di langit malam di semua tempat. Ini karena partikel matahari yang bermuatan menyebar pada garis magnet yang membentang dari utara ke selatan. Namun, garis-garis ini akan hilang jika inti bumi mendingin. Jadi, partikel ini akan menerangi langit di seluruh dunia. Inti bumi yang membeku juga berarti lempeng tektonik akan berhenti bergerak. Tak ada lagi gempa di seluruh penjuru bumi. Tapi ini tidak seindah kedengarannya. Pergerakan lempeng menciptakan patahan di permukaan bumi. Dengan begini, kita jadi punya akses ke mineral penting. Dengan tidak adanya pergerakan, memproduksi bahan bakar bisa jadi jauh lebih sulit. Harga minyak bisa naik. Kebanyakan orang harus berhenti mengendarai mobil. Akan ada lebih banyak sepeda dan kuda di jalan raya, mungkin juga lama. Gunung berapi juga akan berhenti meletus. Jika inti bumi mendingin, magma juga jadi dingin. Orang yang tinggal di dekat gunung berapi aktif yang besar tidak perlu khawatir. Tapi ada sisi negatifnya. Gunung berapi mengandung banyak zat dan mineral yang bermanfaat. Tanah di sekitar gunung berapi sangatlah subur sehingga sangat bagus untuk pertanian. Jika demikian, lebih banyak orang harus makan makanan yang dibuat secara artifisial. Akan ada masalah besar dengan pasokan produk makanan alami. Nantinya hanya orang kaya yang mampu membeli roti lapis isi tomat dan timun. Hal terburuk adalah paparan radiasi jangka panjang yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Lebih banyak radiasi berarti risiko terkena penyakit akan jauh lebih tinggi. Manusia harus membangun perisai khusus untuk melindungi diri dari radiasi matahari. Akan terlalu mahal untuk menutupi seluruh planet dengan teknologi ini, jadi kita hanya akan membangun perisai terpisah untuk setiap kota. Bayangkan saja pemandangan setiap kota yang ditutupi oleh kubah pelindung yang besar. Di dunia dengan radioaktif, pergerakan antar kota hanya dapat dilakukan dalam alat transportasi khusus yang tertutup. Manusia harus memakai pakaian pelindung. Kamu tidak akan bisa pergi ke pedesaan lagi. Orang miskin yang masih tinggal di desa atau kota kecil akan dipaksa untuk tinggal di bawah tanah guna melindungi diri mereka sendiri. Tumbuhan dan hewan juga akan mengalami masalah. Rempah-rempah, bunga, dan pohon akan terpapar radiasi dalam dosis besar dan tidak akan bisa mekar. Hewan ternak tidak akan bisa makan rumput dan jerami. Pasokan susu, keju, dan yogurt akan jauh berkurang. Tanaman akan kesulitan menghasilkan oksigen. Medan magnet tidak hanya melindungi kita, tapi juga melindungi atmosfer. Inti bumi yang membeku dan tidak adanya perisai magnet berarti angin surya akan menghancurkan atmosfer dalam beberapa ratus tahun. Kondisi di bumi akan berubah total. Umat manusia tidak akan lagi berani keluar dari kubah pelindung dengan atmosfer buatan. Di dalamnya tidak hanya ada perkotaan, tapi juga kekayaan hayati yang tersisa. Pepohonan, danau, rumput, padang rumput, dan bunga. Segala sesuatu yang tertinggal di luar kubah akan berubah menjadi gurun yang hangus. Inilah yang terjadi pada Mars. Tidak ada laut, samudra, juga danau di sana. Beberapa ilmuwan yakin kalau planet ini sangat tandus karena hilangnya medan magnet. Tanpa perlindungan, Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan angin surya menyapu semua air yang ada di permukaannya. Tapi, tentu saja, ini hanyalah satu dari sekian banyak teori. Proses ini terjadi miliaran tahun yang lalu dan tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi. Tapi jangan khawatir, planet kita tidak akan berubah menjadi Mars dalam waktu dekat. Inti bumi mendingin dengan sangat lambat. Prosesnya memakan waktu 2 miliar tahun lagi atau lebih sebelum akhirnya benar-benar menjadi dingin.
Meskipun demikian, anehnya medan magnet kita bisa jadi tidak stabil, bahkan sampai hari ini. Di belahan bumi selatan terdapat titik yang medan magnetnya sangat lemah. Tempat ini disebut South Atlantic Anomaly atau anomali Atlantik Selatan. Partikel surya bermuatan mengalir melalui tempat ini yang dapat menyebabkan masalah bagi satelit yang mengorbit melewatinya. Ada beberapa tempat lain seperti ini di seluruh dunia, tapi untungnya tidak menimbulkan masalah yang besar bagi kita. Lega deh. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui, tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang.
Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi. Sejauh ini, kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri, juga kehidupan di bawah dasar laut, masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10-1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub, kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Ini terjadi karena daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan laut. Dasar laut jauh lebih tipis dibanding daratan.
Dan juga suhu yang disebabkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi menjadi lebih rendah karena besarnya jumlah air dingin di atasnya. Awan bukan cuma seperti potongan kapas lembut di langit, beratnya lebih dari 500.000 kilogram dan membantu mengatur suhu planet kita. Kalau kamu mengambil semua titik air di dalam awan dan membawanya ke permukaan bumi, kamu bisa menutup planet kita dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kayaknya sih nggak banyak ya, tapi air ini sangat penting bagi iklim kita. Suhu di bumi bakal jadi lebih hangat kalau bukan karena awan-awan itu. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya. Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter.
massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu kupastikan adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bohr menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bohr hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bohr mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km. Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bohr segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin.